juga sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi tak sampah. dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir rilis. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Sekolah Semendirian ingin menanyakan hasil proyek podcast kami. Podcast Berani Bicara dengan tema Darurat Sampah Plastik Siapa sih yang bertanggung jawab? Perkenalkan, nama saya Silvi Gelukwianti. Saya Muhammad Coba Subhanaludin. Saya Muhammad Muhammad. Saya Azizah Ramdhani. Saya Silvi Adinda. Selamat menyaksikan podcast kami. Hai, selamat datang di podcast Berani Bicara. Podcast advokasi sosial yang hadir untuk membahas isu-isu nyata yang terjadi di sekitar kita. Tapi jarang kita bicarakan serius nih. Oke, saya tanya dulu, berapa banyak sih plastik yang sudah dipakai hari ini? Kresek dari warung? Sedotan sekali pakai? Atau bungkus jajan yang langsung kalian buang? Dan sebenarnya kita tahu itu masalah, tapi kenapa entah sampai hari ini sampah plastik di Indonesia masih terus menumpuk di sungai, di laut, di TPA yang sudah jebol kapasitasnya. Nah, episode kali ini kita nggak cuma mau bahas soal plastik nih. Kita mau bedah tuntas kenapa sih krisis ini terus terjadi, siapa sih yang bertanggung jawab, dan apa yang bisa kita advokasikan bersama. Tentunya di sini sudah hadir narasumber yang punya pandangan mendalam soal isu lingkungan dan kebijakan sampah di Indonesia. Halo Kak Riza, terima kasih sudah mau hadir di podcast kali ini ya. Perkenalkan, saya Aziza. Di sini saya sebagai narasumber. Oke Kak, langsung aja nggak sih? Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya seberapa gawat sih kondisi sampah plastik di Indonesia saat ini? Menurut saya itu udah sangat gawat sekali ya Kak. Karena Indonesia itu udah termasuk penghasil sampah terbesar kelima di dunia. Berdasarkan dari berita yang saya baca dari World Atlas of Sustainable Development Goals tahun 2023, dan dari 39,1 juta ton timbunan sampah nasional yang tercatat di tahun 2024, dan hanya sekitar 20,5 juta ton sampah yang berhasil dikelola. Jadi itu masih banyak sebesar 11 juta ton sampah yang tidak bisa ditangani di setiap tahunnya. Nah, dari total sampah itu tuh 20%-nya itu sampah plastik sendiri Kak. Jadi menurut saya itu udah sangat gawat ya. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi itu ada 390.000 ton sampah yang masuk ke dalam laut Indonesia. Gitu Kak. Tapi sebenarnya kenapa isu sampah plastik ini penting banget sih Kak dibahas sekarang? Kenapa penting? Karena menurut saya itu udah masuk ke dampak kita sebagai masyarakat kecil Kak. Terutama dari sisi lingkungan, kayak Sungai Citarum, Sungai Bengawan Solo, dan Papua sudah menjadi 3 jalur pengaliran sampah plastik yang menuju ke laut. Bahkan 92% hasil tangkapan nelayan itu udah mengandung mikroplastik. Jadi kalau misalnya kita beli ikan di pasar, terus kayak ikan itu tuh mengandung mikroplastik, kan mesti bahaya ya Kak buat kesehatan.
kayak gitu. Dan mungkin yang ketiga ini tuh ada dari segi bencana nyata ya Kak. Dari yang saya baca itu pada Maret 2026 kemarin itu ada longsor sampah akibat timbunan sampah yang terlalu tinggi di Bantar Gebang pada Maret 2026 itu sampai menewaskan 7 orang. Wah, jadi bisa kita bilang sampah plastik itu bukan cuma soal lingkungan ya Kak. Ini sudah menyentuh kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan jiwa manusia. Bener banget Kak, kayak bukan cuma soal lingkungan, yang cuma sudah separah ekonomi, terus kesehatan kayak gitu Kak. Kak, kalau kita lihat dari sudut pandang advokasi sosial, di mana sebenarnya bentuk ketidakadilan dan ketimpangan dalam isu sampah plastik ini. Kalau kita bahas ketimpangan itu sebenarnya ada beberapa ketimpangan sih Kak. Yang pertama itu mungkin ada ketimpangan beban. Nah di sini tuh siapa sih yang paling terbebani atas masalah sampah ini? Atau ke orang-orang yang tinggal di apartemen, di perumahan, yang dimana dia tuh sudah memiliki fasilitas pengelolaan sampah yang baik kayak gitu Kak. Atau dibandingkan dengan masyarakat miskin yang tinggal di banyak sungai, terus para nelayan yang dia tuh mengandalkan hasil hasil uangnya tuh dari situ, dan ikan yang dia tangkap itu 92% itu mengandung mikroplastik, dan atau mungkin orang-orang yang kerjanya itu petani terus sawahnya tuh rusak akibat sampah plastik ini Kak. Oh iya Kak, supaya kita bisa bicara dengan data yang kuat, bisa nggak sih Kakak paparin bukti-bukti konkret yang menunjukkan betapa seriusnya masalah ini? Yang pertama itu mungkin dari segi volume sampah nasional ya Kak. Dari data PSN tahun 2024 itu mencatat timbunan sampah itu mencapai 31,9 juta ton, dan dari jumlah sampah itu tuh 20% sampah plastik yang udah saya bicara tadi. Nah ini tuh menjadi penyumbang terbesar kedua setelah sampah sisa makanan Kak. Dan kalau misalnya kita biarin aja itu terjadi, itu tuh bisa naik sebanyak 40% sampah plastik lainnya di tahun 2050 kayak gitu Kak. Wow, hampir 40% ya. Itu bisa jadi sangat jangka yang luar biasa nggak sih Kak? Bener banget sih Kak. Apalagi ada 350.000 ton sampah yang masuk ke laut Indonesia. Bayangin ya, itu kayak udah 360.000 ton sampah. Itu bukan cuma jumlah yang dikit lagi sih Kak. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sampah plastik tersebut tuh sudah melintas ribuan kilometer mencapai laut Afrika dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, dan sudah masuk ke dalam Samudra Atlantik Selatan dalam kurang waktu itu kurang lebih 5 tahun sih Kak. Dan yang kedua itu mungkin dari segi kesehatan, dari PI itu menemukan investasi 92% disentralkan yang dia tuh dijual di pasar, terutama itu di daerah Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Nah kalau misal ikan-ikan yang dijual di pasar itu sudah mengandung mikroplastik, terus banyak orang yang mengkonsumsi, maka kayak bahaya dong Kak buat kedepannya. Pasti banyak orang-orang yang jadi terkena penyakit gara-gara makan ikan tersebut. Dan yang ketiga itu mungkin dari sisi ekspor sampah. Jadi banyak yang orang nggak tahu kalau negara Indonesia itu menerima impor sampah dari luar negeri, dan itu tuh bisa mencatat 252.000 ton plastik sampah itu yang diimpor di Indonesia. Wah, jadi kita ini bukan cuma hasilin sampah plastik sendiri, tapi juga menerima sampah dari negara lain juga ya Kak. Bener banget, jadi itu kayak nggak semua orang tuh tahu gitu loh bahwa fakta ini tuh terjadi di Indonesia.
Oke kak, sekarang aku pengen kita masuk ke kasus yang lebih konkret nih. Karena data itu kan penting, tapi cerita nyata bisa membuat kita lebih benar-benar merasakan dampaknya nggak sih kak? Setuju banget sih kak Selvi. Jadi kasus pertama yang ingin aku tanyakan adalah tragedi longsor di Bantar Gebang pada Maret 2026. Ini baru aja terjadi dan aku rasa banyak yang belum tahu detailnya. Bisa kakak ceritain? Boleh kak, jadi Bantar Gebang itu adalah tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. Jadi ini tuh TPA terbesar di Asia Tenggara dan menjadi tempat pembuangan terakhir bagi sampah dari DKI Jakarta. Nah, dia tuh setiap harinya tuh ada ribuan ton sampah yang masuk ke TPST tersebut. Nah, kemudian pada tanggal 8 Maret itu terjadilah hujan lebat. Itu tuh mengakibatkan tumpukan sampah yang ada di Bantar Gebang itu tuh runtuh ke bawah dan menewaskan 7 orang. Itu tuh ada supir truk yang membawa sampah dan ada penjaga warung yang menjadi korban juga. Itu. Wah, menyedihkan sekali ya kak. Lalu ada kasus lain nggak yang ingin kakak sampaikan? Mungkin kalau kesulitannya itu saya mengambil dari nasib warga pesisir yang tinggal di dekat laut ya kak, karena dia itu kan mengharapkan kayak mata pencaharian dia kan dari hasil laut. Nah sementara kalau lautnya sudah tercemar sampah plastik yang banyak, maka hasil tangkapan dia itu berkurang, terus ikannya itu jadi gak fresh karena ya itu terkena mikroplastik. Berarti dua kasus ini menunjukkan bahwa krisis sampah plastik bukan sekedar isu lingkungan abstrak. Ini soal nyawa manusia, mata pencarian dan keadilan sosial ya kak. Bener banget sih. Nah kak, setelah kita lihat data dan kasus-kasusnya, sekarang aku mau bahas kita lebih dalam. Sebenarnya akar masalah dari krisis sampah plastik ini ada di mana sih kak? Apakah ini murni kesalahan individu atau ada sistem yang lebih besar yang harus dipertanyakan? Kita nggak boleh sih kalau namanya individu gitu ya. Bisa jadi yang pertama itu gara-gara masalah struktural. Indonesia itu kan masih sangat bergantung pada sistem ekonominya ya, produksi massal, konsumsi lalu lebih banget. Nah, terus pertumbuhan itu tuh menghasilkan jutaan ton termasuk plastik setiap tahunnya. Terus kayak infrastruktur pengelolaan sampah itu nggak mampu mendaur ulang sampah gitu, sehingga sampah plastik itu tidak bisa terdaur ulang dengan baik, sehingga terdampak menjadi penumpukan sampah kayak itu. Nah, terus ditambah lagi sistem kita itu masih terlalu fokus pada hilir bebangun TPA kayak gitu kan. Berarti membangun lebih banyak TPA itu bukan solusi jangka panjang ya? Bukan sih, karena TPA itu kan menurut saya cuma tempat buat penunda sampah gitu kak. Dia nggak bisa langsung benar-benar hilang, nggak bisa langsung ditangani saat itu juga. Nah menurut saya tuh malah cuma menambah masalah kan kayak gitu. Terus yang ketiganya apa kak? Yang ketiganya itu masalah sosial budaya. Seperti yang kita tahu ya, kayak literasi lingkungan di daerah-daerah kayak kabupaten, desa itu tuh masih kurang. Jadi masyarakat itu masih sering membuang sampah sembarangan karena menurut saya itu kurangnya edukasi sih kak. Dan mungkin pemerintah harus lebih aware lagi, lebih perhatikan lagi sih kak. Kayak gitu. Mungkin kayak dia bisa aja menyediakan tempat pengelolaan sampah yang baik buat masyarakat supaya masyarakat itu tidak membuang sampah sembarangan. Baik kak. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa krisis sampah plastik ini adalah kegagalan sistem ya kak, bukan sekedar kegagalan moral individu ya. Benar banget kak, jadi kita nggak bisa nyalahin secara persoalan individu. Karena kalau yang kita tahu, harusnya pemerintah tuh lebih memperhatikan gitu, lebih menyediakan mungkin fasilitas pengelolaan sampah di daerah-daerah terpencil, seperti yang saya bilang tadi kak. Gitu. Lalu kak, ini bagian yang paling penting
apa ya yang harus dirubah dan apa yang bisa kita dorong melalui advokasi. Mungkin kita bisa mendorong melalui beberapa advokasi itu. Menurut saya itu yang pertama, mungkin kita perlu penerapan extended production responsibility secara tegas dan menyeluruh sih Kak. Yang artinya perusahaan yang memproduksi kemasan plastik itu harus bertanggung jawab secara hukum kayak gitu. Dan hal selain itu mungkin ada pembatasan kayak produksi plastik sekali pakai, karena dengan adanya plastik produksi sekali pakai itu semakin buang sampah plastik di Indonesia itu semakin melebar kayak gitu. Lalu kalau dari sisi kebijakan pemerintah, yang pertama itu pemerintah harus memperkuat standar nasional sih Kak, seperti pengelolaan layanan sampah, biar tidak ada lagi sampah yang melebar kemana-mana. Dan itu kita sebagai masyarakat tuh harus berani menyuarakan advokasi kayak gitu Kak. Kemudian mungkin yang kedua itu ada target pengurangan sampah ya Kak, kayak misal ada monitoring dengan sanksi yang nyata, tapi realitasnya itu tuh jauh banget tertinggal karena nggak ada konsekuensi bagi yang memenuhi target tersebut kayak itu. Nah mungkin yang ketiga itu pemerintah Indonesia itu stop menerima sampah impor dari luar negeri, karena kan kita tahu ya di Indonesia itu kan masih susah dalam mengelola sampah plastik. Tapi kenapa pemerintah itu mau menerima sampah plastik dari luar negeri gitu? Kalau dari sisi masyarakat dan gerakan sosial gimana Kak? Mungkin kita perlu mendorong gerakan advokasi berbasis komunitas yang tidak berhenti pada edukasi individual. Terus habis itu dibantu seperti kayak mahasiswa, aktivis, komunitas lingkungan, semua itu harus menjadi pengawas dan penekan bagi industri dan pemerintah. Kayak paling penting itu adanya edukasi fisika, mungkin ngasih tahu ke masyarakat supaya tidak membuang sampah sembarangan, tetapi pemerintah itu juga harus menyediakan tempat pengelolaan sampah yang baik kayak itu, biar masyarakat itu stop membuang sampah di sungai. Oh iya Kak, kita kan tadi udah banyak nih bahas soal kegagalan sistem, kebijakan yang lemah, dan ketimpangan yang terjadi. Tapi aku penasaran nih, dari semua itu, apakah Kakak masih punya harapan dan khususnya apa peran generasi muda dalam hal ini? Tentu saja sih saya masih punya banyak harapan ya, terutama itu bagi generasi muda kayak kita nih kan pasti masih optimis. Nah, terus kita tuh juga udah ngeliat nih bagaimana gerakan-gerakan di daerah lain seperti gerakan komunitas Tilos yang ada di Bandung. Terus kalau nggak salah itu ada satu lagi gerakan yang namanya gerakan clean up di pesisir di Lombok. Nah, sampai advokasi digital yang berhasil menekankan beberapa merek itu untuk membatasi mengurangi sampah plastik mereka kayak gitu. Nah, ini tuh bukan upaya yang kecil gitu loh untuk sampai di titik ini. Nah, terus generasi muda ini tuh punya kekuatan yang unik nih. Dia mungkin karena ada kombinasi antara literasi digital sama kayak kepedulian dari masa depan gitu. Mungkin kayak mikirnya kalau bukan kita tuh siapa lagi gitu. Nah, mereka juga tahu caranya gimana sih nyebarin informasi, terus caranya membangun tekanan publik, terus cara mengorganisir diri. Nah, ini tuh merupakan modal yang sangat besar untuk kita berani bersuara, mengadvokasikan gitu kan. Tapi Kak, kadang kan ada nih perasaan apa yang saya lakukan ini cukup nggak sih? Apalagi kalau kita bicara soal sistem yang susah ini. Nah, itu merupakan pertanyaan yang sangat wajar banget ya. Dan pasti itu semua aktivis itu merasakan di fase ini. Tapi aku tuh selalu berpegang teguh pada satu prinsip dalam advokasi sosial,
itu tuh perubahan sistem tidak akan pernah terjadi kalau cuma satu orang aja yang gerak. Nah, jadi tuh harus melibatin banyak orang yang masing-masing itu dia tuh merasa penting di dalam cukup penting untuk bertindak di dalam sini gitu kan. Nah, terus yang paling penting itu kita nggak bisa berhenti di level individu aja, tapi kita bisa aja nih dorong percakapan kita ke mungkin cara legislatif yang ada di daerah kakak nih misal. Terus kayak kita tuh nanya, apa sih program pengelolaan sampah plastik yang ada di daerah kita ini. Nah, terus kita juga bisa aja ngobrol sama kepala daerah supaya dia tuh mau mengeluarkan regulasi untuk pembatasan plastik sekali pakai. Nah, karena tekanan yang terus-menerus itu tuh mungkin bisa aja ngebuat jadi dorongan untuk perubahan kebijakan yang paling efektif kayak gitu kan. Nah, Kak, ada nih satu hal yang mau aku tanyain juga. Kalau kita bicara soal solusi yang paling realistis dan bisa dijalankan dalam waktu dekat nih di Indonesia, apa menurut kakak yang paling mungkin dan paling berdampak? Kalau disuruh pilih satu sih, aku mungkin pilih penerapan EPR ya. Karena dia tuh menyentuh akar masalahnya langsung kayak gitu Pak. Nah, bayangin di setiap perusahaan itu dia harus bertanggung jawab untuk ikut membiayai sistem pengumpulan dan daur ulang kemasan itu setelah digunain. Nah, secara nggak langsung mereka itu otomatis punya inisiatif untuk mengurangi volume kemasan. Nah, mungkin dia tuh bisa aja beralih ke material yang lebih mudah didaur ulang dan berinovasi mencari alternatif lain. Nah, terus juga tuh ada nih yang namanya perubahan struktural yang nggak bisa dicapai cuma dengan kampanye, kayak misal bawa tas sendiri saat belanja gitu. Nah, terus ada juga di beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, Prancis itu udah nerapin ini dan hasilnya itu tuh sangat signifikan. Nah, ini tuh merupakan implementasi yang masih sangat lemah gitu. Dan ini tuh kita penting banget berani mengadvokasikan. Oh iya Kak, tadi kan sempat disebutkan nih soal negara-negara yang udah berhasil menerapkan EPR. Kira-kira dari pengalaman negara lain itu ada nggak sih Kak suatu pelajaran terbesar yang bisa langsung kita terapkan di Indonesia? Ada sih Kak, dan menurut aku ini tuh sangat menarik ya. Contohnya itu ada di negara Korea Selatan. Dia itu udah berhasil meningkatkan tingkat daur ulang kemasan plastik itu sebanyak di atas angka 80% dalam waktu 2 dekade. Nah, ini tuh bukan karena masalah pengelolaan sampah yang mereka miliki ini canggih, tapi karena dia itu mempunyai konsistensi regulasi dan ketegasan penegakan hukumnya yang kuat. Nah, pelajaran yang terbesar yang bisa kita ambil itu mungkin regulasi tanpa penegakan itu sama aja kayak nggak ada regulasi. Nah, di Indonesia itu tidak kekurangan aturan di atas kertas, tapi yang kita butuhin itu sebenarnya political will untuk benar-benar menjalankannya. Maka kalau kita bicara soal peran media dan podcast kayak gini, seberapa besar sih dampak dalam mendorong perubahan kebijakan? Apakah suara dari platform seperti ini benar-benar didengar? Dampaknya itu sebenarnya bisa besar banget sih Kak, apalagi kalau kita ini menyebarkan podcast-podcast yang berani menyuarakan kayak gini nih misalnya. Nah, terus kita tuh punya contoh nih,
Jadi di suatu daerah itu udah ada kampanye digital soal larangan sedotan plastik. Nah, ini tuh dimulai dari percakapan kayak podcast kayak gitu juga. Nah, sampai akhirnya dia itu masuk ke agenda kebijakan dan kemudian kayak berhasil gitu dari cara dia mulai podcast itu. Nah, jadi tuh kita jangan ngeremehin kekuatan percakapan yang kayak gini. Yang penting itu konten kita itu kayak berbasis fakta, terus mendorong aksi konkret, dan nggak berhenti di level terus share abis itu lupain. Kita tuh benar-benar harus menerapin ini semua gitu, entah ini dari sisi pemerintah, masyarakat, bahkan industri yang masih tetap membuat kemasan plastik sekali pakai gitu. Kalau ada satu hal yang paling penting nih yang mereka sampaikan ke pendengar kita hari ini, apakah tahu buang sampah sembarangan ya guys. Sekarang menurut saya itu kayak kita ini sebagai masyarakat juga pasti tuh bakal terkena dampaknya. Nah, maka dari itu kita jangan buang sampah sembarangan yang pertama, dan mungkin bagi pemerintah itu harus harus aware dengan masyarakatnya, kayak mungkin menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang baik gitu, agar masyarakat tuh pikirnya terbuka juga dengan adanya tempat pengelolaan sampah. Cukup sih dari aku. Ya, terima kasih banyak Kak Aziza atas perspektif dan data yang sangat berharga hari ini. Jadi dari diskusi kita hari ini, yaitu sampah plastik adalah masalah kita bersama. Sudah waktunya industri dan kebijakan untuk menanggung beban yang selama ini hanya kita rasa. Saya sebagai host hari ini izin undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Berani Bicara. Baik, terima kasih atas waktunya telah menyaksikan podcast kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.